Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam situasi dan kondisi kehidupan kita masing-masing. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat hari-hari ini, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kita tetap melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan dan supaya kita tidak tersesat bersama dengan dunia yang semakin jahat. Kita butuh kasih karunia Tuhan dalam persoalan tantangan yang kita alami. Kita butuh kasih karunia Tuhan di tengah-tengah situasi keluarga kita. Kita juga butuh kasih karunia Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Artinya saudara bahwa dalam segala aspek kehidupan kita, kita butuh kasih karunia Tuhan. Saudara, jika kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita, maka segala perkara bisa diubah oleh Tuhan. Segala perkara bisa jadi, bahkan hal yang tidak mungkin pun Allah bisa kerjakan. Kita yang tidak layak pun bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang mulia di matanya. Kita bisa diagungkan dan diangkat oleh Tuhan menjadi pribadi yang berhasil, dan segala perkara Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, biarlah di malam hari ini kita merindukan kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kita. Itu yang saya rindu saudara terjadi dalam hidup kita melalui renungan malam hari ini. Kita merindukan kasih karunia Tuhan, dan kemudian kasih karunia Tuhan dikerjakan dan digenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga saudara, saya akan mendengar kesaksian saudara bahwa Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar di malam hari ini. Bahkan mungkin saudara, dalam perjalanan hidup saudara selama ini, saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar untuk mengalami kasih karunia Tuhan, dan kemudian saudara mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya dalam hidup saudara. Silakan saudara tuliskan di kolom komentar video ini kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya
Firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis kepada setiap saudara sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu haruslah kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, Aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk,
Dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu haruslah datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada zaman itu, pada waktu itu, dunia bumi penuh dengan kejahatan, sehingga Allah menyesal telah menciptakan manusia karena mereka hidup dalam kejahatan yang menyakitkan dan mendukakan hati Tuhan. Sehingga pada waktu itu, saudara, Allah berencana untuk membinasakan manusia, untuk menghukum manusia dengan air bah oleh karena kejahatan mereka. Tetapi dari segala sesuatu yang Tuhan hendak binasakan, manusia yang hendak Tuhan binasakan, firman Allah mencatat di ayat yang ke-8 bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, ada begitu banyak manusia yang hidup sudah pada zaman itu, yang mereka hidup dalam kejahatan, hidup menyakiti hati Tuhan. Dan saat Tuhan hendak menjatuhkan hukuman bagi semua manusia, ada satu pribadi yang mendapatkan kasih karunia bersama dengan keluarganya, yaitu Nuh. Saudara, sesuatu yang sungguh luar biasa, karunia yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Nuh, di mana semua hendak dibinasakan oleh Tuhan, tapi dia dikecualikan. Dia bersama keluarganya dibedakan oleh Tuhan, dikecualikan oleh Tuhan, oleh karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa saya dan saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat hari ini. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Firman Allah berkata memang bahwa Dia tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Tetapi di akhir zaman ini, firman Allah juga sudah menegaskan bahwa Tuhan akan sekali lagi membinasakan segala sesuatu yang ada, melenyapkan segala sesuatu yang ada. Dan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mendapatkan kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Untuk keselamatan kita di kekekalan, kita butuh kasih karunia. Karena hanya oleh kasih karunia-Nya lah kita mendapatkan keselamatan kekal di sorga. Dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Karena segala yang ada oleh karena kasih karunia-Nya, kita butuh kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang melupakan Tuhan, di tengah-tengah dunia yang membanggakan perkara dunia, mengutamakan perkara dunia dan mengabaikan Tuhan, di sana kita butuh kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan akan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Jika saudara mendapatkan kasih karunia, maka saudara akan dibedakan oleh Tuhan. Apakah hari ini saudara merindukan kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, bahkan untuk kehidupan kekal? Apakah saudara membutuhkan kasih karunia? Saat ini saya menegaskan bahwa saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita belajar dari kehidupan Nuh. Dari sekian banyak, dari begitu banyak orang yang hidup pada zamannya,
Apa yang beda dengan Nuh? Sehingga ketika Tuhan hendak membinasakan manusia, Nuh dibedakan. Nuh mendapatkan kasih karunia. Kehidupan seperti apa yang dimiliki oleh Nuh sehingga dia dibedakan oleh Tuhan. Dia mengalami kasih karunia Tuhan. Ada 3 hal yang saya rindu kita belajar, saudara, yang menjadi alasan sehingga Nuh diperlakukan Tuhan berbeda. Dengan kerinduan, saudara, melalui ketiga prinsip ini, ketika kita belajar dan kemudian kita terapkan dalam hidup kita, kita juga menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Di ayat yang ke-8 tadi ditegaskan, saudara, bahwa tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh dibedakan. Lalu kemudian di ayat 9, inilah riwayat Nuh. Jadi setelah ditegaskan bahwa Nuh mendapat kasih karunia, kemudian dijelaskan bagaimana sebenarnya perjalanan hidup yang dijalani oleh Nuh sehingga dia mendapatkan kasih karunia. Bagaimana sebenarnya riwayat Nuh dalam kehidupannya sehingga dia mendapat kasih karunia. Sekali lagi ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bagaimana sehingga Nuh mendapatkan kasih karunia? Karena pada waktu itu, sekalipun dunia kecenderungan hatinya adalah kejahatan, sekalipun dunia sudah begitu bobrok dan sudah begitu rusak, tetapi firman Allah menegaskan Nuh punya riwayat hidup yang berbeda, saudara, sehingga dia mengalami kasih karunia Tuhan. Dia juga dibedakan ketika Tuhan menghukum dunia. Di mana riwayat hidup Nuh yang pertama adalah Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya, di antara orang-orang yang rusak, di antara orang-orang yang hancur, moralnya bobrok, orang-orang tidak takut Tuhan. Nuh berbeda dari mereka. Bahkan dia punya cara hidup yang benar dan tidak bercela di tengah-tengah manusia yang hancur dan rusak itu, saudara. Artinya Nuh ini memilih cara hidup yang berbeda. Dia pilih cara hidup yang benar, dia pilih cara hidup tidak bercela, sekalipun sekelilingnya semuanya rusak dan hancur. Saat ini, saudara, saya tidak tahu saudara hidup dalam lingkungan apa, di tengah keluarga seperti apa. Tetapi saat ini kalau saudara sedang mendengarkan renungan ini, maka saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara orang yang akan mengalami kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan rindu saudara mengalami kasih karunia-Nya hari ini dan di sepanjang kehidupan saudara. Dan yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan? Alamilah, milikilah cara hidup yang berbeda di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan hidup kita, di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Milikilah cara hidup yang berbeda, yaitu cara hidup yang benar dan cara hidup yang tidak bercela. Saudara, mungkin saat ini saudara hidup di tengah-tengah dunia yang sangat rusak. Bahkan mungkin saudara berkata, sangat sulit aku hidup benar, sangat sulit aku hidup saleh di tengah-tengah lingkungan dan kondisi yang sudah sangat rusak ini. Saudara, mana lebih rusak lingkungan saudara daripada lingkungan Nuh pada waktu itu? Kalau Tuhan saja sudah menyatakan bahwa betapa rusaknya dunia pada waktu itu, dan Nuh satu-satunya hidup yang berbeda. Kalau hari ini saudara mencari teman untuk memiliki cara hidup berbeda, mungkin saudara tidak akan susah menemukan teman untuk memiliki cara hidup yang berbeda, memiliki cara hidup yang tidak rusak. Nuh pada waktu itu, saudara, dia cari ke ujung bumi manapun, tidak ada lagi yang benar sama sekali. Hanya Nuh dan keluarganya yang memiliki cara hidup yang benar dan saleh. Tidak ada yang lain, saudara. Tetapi namun pun demikian, Nuh tidak ikut-ikutan. Nuh tetap mempertahankan hidup benar
mempertahankan hidup saleh di dalam perjalanan hidupnya. Dia tidak mau cemar oleh pergaulan, sekalipun lingkungannya sudah sangat rusak pada waktu itu, saudara. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, jangan pernah dirusak oleh karena dunia saat ini, oleh karena lingkungan saat ini. Salah satu contoh yang memberi penegasan bagi kita tentang hal ini, saudara, bahwa ikan di laut itu hidup di lingkungan yang asin, di air yang asin. Tetapi ketika kita tangkap ikan laut itu, ketika kita makan, maka ikan laut itu tidak menjadi asin. Artinya apa, saudara? Sekalipun dia hidup di air yang asin, tapi dia sendiri tidak ikut-ikutan menjadi asin. Sekalipun kita hidup di lingkungan yang rusak, di dunia yang semakin berdosa dan semakin rusak di akhir zaman ini, saudara, tetapi milikilah cara hidup yang berbeda. Jangan ikut-ikutan rusak. Saya mengingat, saudara, di masa kecil saya, bisa dikatakan saya hampir tidak punya teman untuk ikut Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya saya, laki-laki seumur saya, yang ikut beribadah kepada Tuhan pada waktu itu. Dan orang-orang kadang mengejek saya ketika saya datang ke gereja, ketika saya datang beribadah. Orang-orang mengatakan saya seperti perempuan dan sebagainya, karena mereka menganggap bahwa orang yang keren itu, orang yang gaul itu adalah orang-orang yang malah pergaulannya tidak di gereja, pergaulannya rusak, minum minuman keras dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu, saudara, saya sangat bersyukur bahwa saya tetap ada di jalan yang benar, saya tetap mempertahankan hidup benar, dan pada akhirnya aku melihat hari ini Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidupku dari orang-orang yang sebaya dengan aku pada waktu itu, yang ikut-ikutan cemar dalam kehidupan mereka. Ini pengalaman yang nyata yang aku lihat dalam perjalanan hidupku, saudara. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara tetap bertahan memiliki hidup yang benar, tidak bercela, menjalani hidup yang berbeda dari orang-orang yang rusak oleh dosa, maka Tuhan akan memperlakukan saudara berbeda. Tuhan akan memperlakukan saudara berbeda. Bukan hanya saya, saudara. Saya mengingat pada waktu itu ada guru sekolah minggu saya juga. Dia seorang laki-laki, dan hanya dia juga yang laki-laki. Dan waktu itu dia terlibat mengajar sekolah minggu, dia terlibat membimbing youth dan remaja. Dan kemudian seringkali juga orang mengejek-ejek dia, saudara. Tapi hari ini sungguh nyata perbedaan yang Tuhan kerjakan, karena waktu itu dia tetap bertahan, dia tetap menjadi guru sekolah minggu, dia mengajar youth juga. Sekalipun hanya dia sendiri, dia tetap bertahan, dia tetap berjuang, dia tetap pertahankan hidupnya benar. Hari ini Tuhan memperlakukan dia berbeda. Dia menjadi seorang camat, saudara. Tuhan mengangkat kehidupannya. Tuhan jadikan dia berbeda dari orang-orang sebayanya pada waktu itu yang tidak peduli kepada Tuhan, yang tidak menjalani hidup benar. Sekali lagi, saudara, Tuhan akan mengerjakan perbedaan dalam hidup orang-orang yang mempertahankan hidupnya benar dan tidak bercela di tengah-tengah dunia yang rusak. Itu sebabnya hari ini, mari kita berjalan, mari kita melangkah, tetap hidup benar apapun kondisinya. Di tengah pekerjaan saudara, sekalipun di tengah pekerjaan itu semuanya, lingkungannya, sistemnya semua sudah rusak, tapi tetaplah hidup benar. Apakah bisa? Tetap bisa, saudara. Saya mengalami dalam banyak hal di mana semua sistem juga sudah rusak, tetapi saya belajar untuk hidup benar, bahkan berusaha mengubah sistem untuk menjadi benar. Ternyata bisa.
Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah cara hidup yang berbeda, milikilah cara hidup yang benar, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan bagi saudara, maka saudara akan mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara. Itu yang pertama saudara, yang menjadi alasan Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan, karena dia hidup benar dan tidak bercela dari antara orang sezamannya. Dan hal yang kedua saudara, masih ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Yang pertama tadi, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Yang kedua, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu intim dengan Tuhan. Nuh itu dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi Nuh, dan Tuhan membedakan Nuh dengan keluarganya karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, karena Nuh hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara sedang menjalani hidup bergaul dengan Tuhan? Apakah saudara mengalami hidup dekat dengan Tuhan? Apakah saudara memahami ketika saya berkata intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan? Saudara, satu kali saya berbincang-bincang dengan seorang pelayan di satu gereja. Bapak ini sudah sangat tua dan dia sudah pensiun dari tugasnya melayani di gereja tersebut. Dan kemudian saudara, kami berbincang-bincang. Lalu kemudian sampai di topik di mana saya bercerita bahwa sungguh indah ikut Tuhan. Ada satu pengalaman yang intim yang sulit dijelaskan, yang bisa kita alami dalam kita mengiring Tuhan. Ada kedekatan dengan Tuhan. Ada keindahan mengalami kedekatan dengan Bapa, mengalami hadirat Tuhan yang begitu dalam. Bahkan terkadang ketika kita berdoa misalnya, air mata berderai oleh karena keindahan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika saya bercerita begitu saudara, Bapak ini merasa bahwa itu satu hal yang aneh. Artinya dia tidak mengalami itu saudara. Bahkan dia berkata, jadi bagaimana dengan aku? Kenapa aku tidak mengalaminya? Saudara, padahal dia pelayan yang sering memberitakan firman Tuhan di mimbar, tetapi dia sendiri tidak pernah mengalami kedekatan dengan Bapa, tidak pernah mengalami keintiman dan keindahan dengan Tuhan. Bagaimana dia mengajar dan mendidik umat-umat Tuhan untuk dekat dengan Tuhan? Saudara, Nuh itu adalah orang yang intim dan bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan membedakan dia. Hari ini apakah saudara mengalami kedekatan dalam perjalanan hidup saudara dengan Tuhan, pergaulan, keintiman dengan Tuhan? Saudara, milikilah keintiman dengan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang intim dengan Tuhan, Tuhan perlakukan berbeda. Saya mengingat waktu saya masa perintisan, ada satu peristiwa di mana ada anak-anak muda yang begitu haus akan Tuhan, yang begitu rindu akan Tuhan. Ada sekian banyak anak muda, tetapi dari antara sekian banyak anak-anak muda itu, ada beberapa orang yang begitu haus dan begitu rindu akan Tuhan. Di mana ada momen-momen kami berdoa bersama, dan saat kami berdoa bersama, dia mengalami Tuhan. Sampai-sampai saudara, ketika saya mau mengamenkan doa bersama itu, mereka berkata, aku rindu lebih lama lagi dalam hadirat Tuhan. Sambil berderai air mata, mereka berkata, begitu indahnya berada dalam hadirat Tuhan. Itu satu pengalaman yang begitu luar biasa saudara. Itu satu pengalaman yang begitu indahnya. Dan kemudian saya melihat, hari ini saya melihat Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidup mereka yang haus dan rindu akan Tuhan, yang intim dan dekat dengan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka di masa muda. Dan hari ini pun mereka tetap haus dan rindu akan Tuhan. Tuhan kerjakan perbedaan dalam hidup mereka. Dan hari ini pun saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika
kita hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan mengerjakan perbedaan. Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada saudara seperti Dia menyatakannya kepada Nuh. Itu sebabnya mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Hubungan kita dengan Tuhan masing-masing, saudara. Kedekatan kita dengan Tuhan, pergaulan kita dengan Tuhan. Adakah saudara hari ini hidup bergaul dengan Tuhan? Adakah saudara hari ini hidup dekat dan intim dengan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara? Hiduplah intim dengan Tuhan, saudara, dan hiduplah bergaul dengan Tuhan seperti Nuh bergaul dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Dan kemudian alasan ketiga, kenapa di ayat 8 Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena di ayat 22 di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh ini adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Bahkan taat kepada firman Tuhan secara mendetail, saudara. Dia lakukan, dia taati perintah Tuhan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 22 ini dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Kalau kita baca, saudara, apa yang difirmankan Tuhan mulai ayat 13 itu sangat mendetail dan kemudian sangat berat dikerjakan sebenarnya. Apalagi dengan kondisi dan peralatan pada waktu itu, membuat bahtera lantai 3 ruangan, saudara, dan membuat bahtera yang begitu besar untuk menampung pasangan-pasangan binatang juga harus ikut masuk ke dalam supaya terpelihara. Tentu saja bahtera itu begitu besar, saudara, karena memang ukurannya juga dibuat di sana begitu besar. Dengan peralatan seadanya pada waktu itu, saudara. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Artinya Nuh ini melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, mentaati firman Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun itu berat dikerjakan, sekalipun itu rumit dikerjakan, dia tetap taat firman Tuhan. Dan tentu saja pada waktu itu akan butuh waktu yang sangat lama, saudara. Ada yang menafsirkan sampai 120 tahun dia harus menyelesaikan bahtera itu, saudara. Bayangkan waktu yang begitu lama, tetapi Nuh tetap taat. Nuh tetap taat dan Nuh tetap taat kepada firman Tuhan. Jadi wajar akhirnya Nuh mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya karena dia adalah orang yang berbeda. Dia mentaati firman Tuhan dalam hidupnya. Hari ini, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah kita sedang menjalani hidup dalam ketaatan yang penuh kepada firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kita? Jika saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, hiduplah taat kepada firman Tuhan. Lakukan dan terapkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya juga rindu saudara tetap konsisten merenungkan firman Tuhan setiap malam, saudara, baik pagi maupun malam, melalui channel audio Alkitab ini dan channel doa pagi. Silakan setiap pagi, setiap malam saudara renungkan firman Tuhan dan hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan itu. Maka dengan demikian saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan malam hari ini, di mana kita sudah belajar bagaimana Nuh mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Karena saya percaya setiap kita juga rindu mengalami kasih karunia Tuhan. Apa kebenaran, apa prinsip firman Tuhan yang bisa kita terapkan untuk kita juga mengalami kasih karunia Tuhan? Yang pertama, Nuh hidup benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Di tengah dunia yang rusak, Nuh hidup berbeda. Dia hidup benar. Demikian juga hari ini, saudara, di tengah dunia yang semakin rusak dan mungkin lingkungan saudara juga begitu rusak, tetaplah hidup benar, tetaplah hidup berbeda, tetap hidup tidak bercela, jangan dicemarkan oleh dunia. Itu yang pertama.
Yang kedua, Nuh hidup bergaul dengan Allah sehingga dia mendapatkan kasih karunia. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, sekalipun dunia hari-hari ini semakin melupakan Tuhan, tetapi biarlah kita tetap hidup bergaul, hidup dekat, hidup intim dengan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir saudara, Nuh mentaati firman Tuhan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan sehingga dia mengalami kasih karunia. Biarlah kita juga di dalam perjalanan hidup kita hidup mentaati prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita mengalami kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah setiap kita mengalami kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita saudara. Saya berdoa firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Dan tentu saja saudara juga harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang telah kita belajar. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu bagaimana supaya kami mengalami kasih karunia Tuhan. Bahwa kami harus hidup benar di antara dunia, di antara manusia yang hidup di dunia yang rusak saat ini. Kami harus hidup dekat dan bergaul dengan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga harus hidup taat kepada firman-Mu. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang indah, yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, dan biar setiap anak-anak-Mu berkomitmen menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka, sehingga setiap kami mengalami kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau raih janji firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu, pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa,
normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya.
bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka
rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan.
dalam nama Yesus. Sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.